يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dalam kesempatan kali ini kita masih diberi banyak sekali nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam dan sunnah, dan juga tidak lupa nikmat waktu, nikmat sempat dan nikmat sehat yang banyak dilupakan manusia. Maka dengan nikmat itu kita pergunakan, salah satunya dengan cara kita beribadah, menggunakan nikmat itu dalam ibadah ketaatan. Dan di antara ketaatan adalah kita menuntut ilmu, karena menuntut ilmu merupakan afdhalut ta'ah, ya, ketaatan yang paling utama di antara ketaatan-ketaatan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan akidah. Kita ambil dari kitab Syarah Manzumah Al-Haiyah fi Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah karangan Abu Bakar Abdullah bin Abi Dawud rahimahullah taala, yang disyarah oleh Al-Ustaz Dr. Shalih Fauzan Ibn Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita sudah selesai pembahasan kemarin bait sampai bait ke-14 yang berkaitan dengan masalah nuzul Allah Azza wa Jalla ke langit dunia. Maka kita ingatkan pribadi dan semuanya untuk jangan sampai kesempatan itu setiap malamnya kita terlewati. Maka saya ingatkan pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu terjaga di malam terakhir, untuk kita bersimpuh, mengadu, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla ketika Sang Pencipta menyapa hambanya di sepertiga malam terakhir. Yang keyakinan ahli sunnah wal jamaah, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir setiap malam. Maka itu menjadi keyakinan kita, dan tanpa menyoalkan membagaimanakan bagaimana turunnya. Kemudian bait berikutnya yang ke-15 dan ke-16, insyaallah tema kali ini adalah berkaitan dengan keutamaan para khulafa ar-rasyidin, keutamaan khulafa ar-rasyidin, para pelopor kebaikan.
dan kewajiban bagi penerusnya. Ya, kita termasuk insyaallah taala para penerusnya. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berkata An-Nadhim rahimahullah taala, wa qul inna khairan nasi ba'da Muhammadin wazirahu qidman thumma Uthman al-Arjahu. Dan katakanlah, kata beliau rahimahullah, katakanlah kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, keyakinan kita, akidah kita bahwasanya sebaik-baik manusia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wazirahu, adalah dua wazirnya. Wazir dalam bahasa Arab artinya apa? Yang menolong, mu'in, ya, yang menolong, yang membantu, atau mustasyar atau penasihat, atau bisa juga diartikan sebagai apa? Kalau jabatan itu menteri, dua wazirnya. Qidman yaitu dua wazirnya yang dahulu, yang didahulukan. Ini mengisyaratkan kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian tsumma Utsman al-Arjahu, kemudian Utsman Ibn Affan radhiyallahu taala anhu al-Arjah menurut pendapat yang paling rajih. Kemudian bait yang ke-16 beliau mengatakan rahimahullah, wa rabi'uhum, dan yang keempat adalah khairul bariyah, yang sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia ba'dahum, setelah mereka, ya Abu Bakar, Umar dan Utsman. Aliun adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, haliful khairi, ya sahibul khair, ya sekutu kebaikan, pemilik kebaikan. Wabil khairi munjihu, dan dengan kebaikan munjihu, akan sukses, akan selamat, akan berhasil. Berkata Asy-Syarih hafizahullah taala, bait ini merupakan pembahasan dalam sesuatu yang kita harus mengetahui hak sahabat, haknya para sahabat dan kewajiban kita. Ya, haknya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka termasuk generasi terbaik. Sebagaimana sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah generasiku. Tsummal ladina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka, setelah generasiku, setelah generasi sahabat, yaitu tabi'in. Ya. Tsummal ladina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, yaitu siapa? Tabi'in. Ya, mereka yang mengikuti tabi'in. Hadis ini menunjukkan bahwasanya setiap generasi ke generasi itu ada keutamaan. Menunjukkan bahwa paling utama generasi, ya, dalam hal agama, dalam hal kebaikan secara menyeluruh, ya, maka adalah generasi sahabat, generasi Rasul dan para sahabatnya ini, menurut hadis, bagaimana hadis, makna hadis yang jelas. Sebagaimana Allah Ta'ala juga memuji mereka dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri
tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul 'adzim. Wasabiqun al-awwalun, orang-orang yang telah lalu, as-sabiqun al-awwalun, yaitu mereka para pelopor, ya, pendahulu kita yang pertama. Ini menunjukkan orang-orang yang telah mendahului atau pelopor dalam keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansor. Mereka adalah kaum muhajir. Kaum muhajirin adalah yang mereka telah melakukan hijrah, ya, meninggalkan negerinya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, dan pindah ke negeri Islam, ke Madinah. Wal ansor, ansor mereka adalah orang-orang yang menolong Rasul SAW dan para sahabat yang hijrah, ya, mereka para penduduk lokal, penduduk asli. Jadi muhajir ini para pendatang, al-ansor ini mereka para penduduk lokalnya. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Dengan ihsan ini mengisyaratkan, ya, mengikuti mereka dengan baik, mengisyaratkan tentang mengikuti mereka baik dari akidah, dalam hati maupun dalam perbuatan maupun ucapan. Radhiyallahu ta'ala, radhiyallahu anhum, yang Allah meridhai mereka. Iya, Allah meridhai mereka. Wa radu an, dan mereka juga ridha kepada Allah. Ridha kepada Allah berarti ridha dengan syariatnya, ridha dengan keimanannya, ridha dengan takdir yang Allah berikan kepadanya. Mereka nerimo, ya, orang-orang yang ridha dengan segala yang Allah berikan kepadanya, ya. Wa a'addalahum, dan Allah memberikan mereka jannat, surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul 'adzim, dan itulah kemenangan yang besar, kata Allah. Di dalam ayat ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang tazkiyah Allah Azza wa Jalla kepada sahabat dan menunjukkan ta'dil lahum, at-ta'dil lahum, menunjukkan bahwasanya mereka para sahabat adalah ashabul udul, orang-orang yang adil. Ya. Kemudian juga menunjukkan sana alaihim, ujian Allah kepada para sahabat, dan menghormati mereka para sahabat merupakan usul al-iman, ya, pokok fondasi keimanan. Kebalikannya, siapapun yang membenci sahabat berarti dia telah keluar dari pokok keimanan atau imannya tidak kamil. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Al-ayat. Orang-orang yang fakir dari kalangan muhajirin yang mana mereka telah diusir dari negeri-negeri mereka, dari rumah-rumah mereka, dan mereka telah meninggalkan harta-harta mereka. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, dengan niatan hijrah karena mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua niatnya apa? Mencari ridha Allah taala.
wa yansurunallaha wa rasulah, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ini bentuk ikhtiar, ya, bentuk ikhtiar yang mana mereka niatnya karena Allah, dan yang kedua adalah menolong agama Allah dan Rasulnya, artinya menjalankan segala perintah dan syariatnya. Maka mereka, kata Allah, humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang jujur. Dari sini kita bisa memahami bahwa Allah telah memuji mereka. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 8 itu, ulaika humus shadiqun, kata Allah, mereka benar-benar orang-orang yang jujur. Hal ini menunjukkan bahwasanya para sahabat memiliki keutamaan dan kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka di sini jelas bagaimana mereka para sahabat memiliki kemuliaan dan kedudukan di sisi Allah. Namun di sana ada kaum, ya, yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah, minaz zanadiqah wal malahidah, orang-orang zindik. Orang-orang zindik ini kata ulama adalah orang-orang munafik. Wal malahidah, orang-orang yang kufur, yang tersesat, ya, seperti Jahmiyah dan yang lainnya, yang mereka mengaku Islam namun mereka mencela dan merendahkan para sahabat. Demi Allah, Allah Azza wa Jalla telah mengatakan sebelumnya, ulaika humus shadiqun, padahal mereka Allah beri tazkiyah, ya, Allah telah memberikan rekomendasi bahwasanya para sahabat itu orang-orang yang jujur. Lah kok ada dari kaum muslimin yang masih meragukan tentang kejujuran para sahabat, tentang kejujuran keimanan para sahabat. Fa hadza mukadzib lillahi azza wa jalla, maka ini kontradiksi jelas daripada ayat atau tazkiyah yang Allah berikan kepada mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah taala melanjutkan ayat tentang orang-orang Ansar, walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim, dan orang-orang yang tinggal di rumah itu, artinya Darul Hijrah di Madinah, ya, mereka adalah para penduduk, mereka Al-Ansar fil Madinah, ya, para penduduk Madinah. Wal iman, ya, mereka dengan keimanan, min qablihim, dari sebelum mereka, ya, artinya mereka yang datang, yaitu orang-orang muhajir. Yuhibbuna man hajara ilaihim, orang-orang Ansar ini disifati oleh Allah. Ini yang pertama, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka memiliki rasa kasih sayang, memiliki mahabbah di dalam hatinya. Nah, ini di dalam ayat ini jemaah yang dirahmati Allah, surat Al-Hasyr ayat 9. Ini ada paling enggak 4 atau 5 poin bagaimana seorang mukmin itu berinteraksi. Alaqatul mukminin, bagaimana seorang mukmin itu saling berinteraksi. Yang pertama adalah mereka memiliki sifat al-mahabbah, yuhibbuna man hajara ilaihim. Jadi memang benar-benar atas dasar apa? Rasa cinta rasa cinta. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Nah, ini sifat berikutnya. Ciri yang kedua adalah tidak didapati di dalam hati-hati mereka hajat, keperluan, keinginan, mimma utu, dari apa-apa yang Allah berikan kepada orang-orang muhajirin. Ya, poin yang kedua ini menunjukkan apa? Keikhlasan. Jadi dalam bermuamalah, muamalah imaniyah, muamalah islamiyah, kita bersaudara dengan sesama kaum muslimin
atas dasar cinta, yang kedua adalah ketulusan. Artinya di dalam hati mereka tidak ada apa? Tidak ada sesuatu yang diinginkan. Kan biasanya kalau ada tamu datang pasti ngarep sesuatu ya. Ngarep sesuatu ini nggak ada. Ciri seorang mukmin beriman itu tidak, hatinya tulus benar-benar memang membantu. Jadi nggak ngarep, nah ini semoga aku mendapat sesuatu dari dia. Ya, harus give and take ya. Kemudian ciri berikutnya ini luar biasa ya ini, luar biasa. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka berithar. Apa itu ithar? Ithar itu sikap mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri. Mereka melakukan ithar atas diri mereka, meskipun mereka khososo itu dalam bahasa Arab kelaparan atau kebutuhan, ada kesulitan ya, ada kesulitan. Nah ini sifat yang ketiga ini tidak mungkin terwujud. Ithar itu tidak mungkin terwujud kalau tidak ada dua pondasi tadi, rasa cinta, mahabbah, dan apa? Tulus, ikhlas. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Being honesty, ya. Honesty, ya. Honesty itu termasuk soft skill ya. Ada peneliti barat itu yang meneliti honesty itu termasuk ranking pertama dalam apa itu? Paling topnya soft skill. Apa namanya? Kesuksesan seseorang. Ini orang barat yang meneliti. Orang barat itu saya lupa namanya ya. Dia meneliti sekian 700 atau sekian ratus miliarder di Amerika. Diteliti kenapa mereka bisa sukses di dunianya. Ternyata nomor satunya apa itu alasannya? Being honest with other people ya. Jujur, tulus dengan orang-orang. Lalu kita bukan orang lagi, jujur pada Allah dan manusia, dua. Insya Allah kita dapat dua. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi kejujuran itu perlu ya. Parenting utama, kejujuran dan ketulusan. Itu sepertinya mudah, teorinya gampang, tapi prakteknya ya, sulit. Kalau nggak ada dua sifat ini, maka orang tidak akan bisa melakukan ithar. Ithar itu apa? Level berikutnya setelah empati. Kalau empati hanya tahu perasaan seseorang yang diderita, tapi kalau udah ithar, dia bukan hanya sekedar tahu kebutuhan saudaranya, perasaan saudaranya, tapi dia mau mengeluarkan, mau berkorban. Itu namanya ithar. Dan ini tidak bisa dimiliki kecuali oleh orang-orang yang kuat, termasuk seorang yang beriman. Meskipun dalam keadaan butuh. Kemudian kata Allah, wa may yuqashuha nafsih, dan barang siapa ini yang keempat, sifat yang keempat, barang siapa yang seseorang itu selalu menjaga dari kekikiran, atau orang yang terjaga dari kekikiran ya kepada dirinya. Nah ini apa? Ini mengisyaratkan tentang bagaimana Islam itu memberikan tarbiyah, pendidikan, suka memberi. Ya. Karena seorang yang beriman pada dasarnya dia sudah tidak melekat dengan dunia. Ingat ini kata kuncinya. Kemelekatan kepada hati kepada dunia itu sudah tidak ada. Itu ciri orang beriman. Ketika seorang beriman, mengaku beriman, tapi dia masih punya kemelekatan hatinya dengan dunia, berarti imannya masih sekedar itu. Sebanyak kemelekatan yang ada pada hatinya. Maka orang yang sudah
di posisi, di kedudukan yang dia terbebas dari kekikiran pada dirinya, artinya dia benar-benar nyok kalau bahasa Jawanya ya, beri asal tangan di atas lebih baik ya dulu ulia khairun min ya disufla. Kita memang dididik agama kita untuk memberi dan memberi, baik dengan ilmu kalau dia punya ilmu, atau tenaga apabila dia punya bakat ya tenaga, atau dengan harta kalau dia memiliki kelebihan hartanya. Maka kata Allah, faulaika humul muflihun, mereka lah yang ada ciri-ciri 4 ini yang kita belajar dari para sahabat Al-Ansar dan Muhajirin dan Al-Ansar, dan poin-poin sifat dari yang ada pada mereka, itulah mereka ciri-ciri orang yang sukses, muflih, orang-orang yang beruntung, orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu juga menunjukkan ayat ini jelas sekali bagaimana Allah memuji mereka, orang-orang Ansar, dan melabeli mereka dengan sifat-sifat yang mulia yang Allah berikan, sematkan kepada mereka yang kita barusan sebutkan. Ada 4 paling tidak ya, ada 4 sifat yang ini semoga kita juga bisa mengikuti. Maka Allah memberikan mereka kesuksesan, kemenangan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mereka orang-orang Ansor ini ketika datang Muhajirin, orang-orang yang hijrah kepada mereka ke negeri mereka ya, para pendatang datang, maka mereka melakukan mereka menghibur ya. Mereka membukakan hati-hati mereka ya, menghibur mereka, dan mereka berserikat memberikan sebagian hartanya ya, di rumah-rumah mereka, memberikan tumpangan dan lain sebagainya ya. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian berkata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma qala fil ladzina wal ladzina ja'u min ba'dihim," dan orang-orang yang datang setelahnya. Nah, ini mengisyaratkan kepada masa atau generasi setelah sahabat, dari orang-orang beriman sampai hari kiamat, termasuk kita semua. Ayat ini ditujukan kepada kita, generasi penerus. Kita adalah semuanya generasi penerus. Kalau mereka tadi generasi pendiri, pelopor, atau apa yang bahasanya ya, mengawali, as-sabiqunul awwalun. Kalau kita generasi penerus, maka kita diwajibkan untuk mendoakan mereka. Itu tugas kita pertama. Sebagai firman Allah Ta'ala, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Mereka mengatakan, orang-orang setelah sepeninggalnya Nabi, para sahabat dan tabi'in dan seterusnya, mereka selalu mendoakan para leluhur mereka, para orang tua, para leluhur, para nenek, siapapun ya. Tapi di sini di konteksnya sahabat, berarti mereka mendoakan mereka, para sahabat ya. Kalau konteks secara umum, di ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ini mengisyaratkan kepada siapapun orang-orang yang telah mendahului kita, telah meninggal, yang meninggal di atas keimanan ya. Kalau konteks secara khususnya adalah mereka para sahabat ya. Kemudian tugas kita berikutnya apa? Selain mendoakan, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan sampai ya Allah, Engkau jadikan dalam jiwa-jiwa kita, hati-hati kita ghillan. Ghillan itu apa? Ghillun ya, hasad, iri, dengki ya. Kira-kira kalau kita dalam konteks kecil, konteks kekeluargaan,
Ya, barangkali ada orang tua kita atau nenek kita atau siapapun paman kita atau siapapun keluarga kita yang sudah meninggal, barangkali dia punya kesalahan-kesalahan atau mungkin ada sesuatu yang namanya manusia. Selama dia meninggal di atas Islam, di atas keimanan, maka kita harus mendoakan keluarga kita, siapapun dia, saudara kita yang meninggal di atas keimanan. Dan jangan sampai kita memupuk rasa dendam atau rasa iri, dengki, karena mereka sudah dihisab oleh Allah. Ya. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Engkau Maha penyayang, Maha penyantun. Surah Al-Hasyr ayat 10. Ya. Jadi di sini mengisyaratkan perintah kita, walladzina jaa min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka, termasuk kita semua. Apa tadi? Pertama, mendoakan, ya, mendoakan. Tradisi mendoakan ini harus kita selalu galakkan, selalu kita biasakan. Kemudian yang kedua, ya paling tidak menghormati mereka. Paling tidak kita jangan membicarakan kejelekan mereka, ya, jangan sampai kita membicarakan mereka, orang-orang yang telah mendahului kita. Barangkali Allah telah mengampuni mereka dan kita yang belum mendapat ampunan dari Allah, kita masih belum tahu, maka kita fokus pada diri kita sendiri, kesalahan kita sendiri. Adapun orang tua kita, siapapun itu yang telah mendahului kita, maka kita harus menghormati mereka, termasuk apa? As-sabiqun al-awwal, dari mulai mereka para sahabat Nabi alaihissalam. Kita harus bersyukur atas apa? Atas perjuangan mereka, mensyukuri atas perjuangan mereka, yang mana mereka telah berjuang menyebarkan dakwah Islam, berjuang menjaga nama baik keluarga, mungkin kalau dalam konteks secara khusus, ya, sampai kita bisa hidup sampai sekarang dengan nikmat Islam, nikmat keimanan, ya, dan nikmat-nikmat yang lain. Dan jangan sampai ada hasad, jangan sampai ada hasad atau kebencian di dalam hati kita terhadap mereka, kaum muslimin yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam. Kemudian berkata Nabi alaihissalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Ini warisan beliau SAW, jangan pernah kalian mencela para sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadihi, maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba, kalau seandainya salah satu di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, ya, sebesar emas gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim, tidak akan pernah sampai kebaikan itu atau setara dengan satu sedekah mud itu segini, ya, sedekah segini, ini satu mud, ya, entah sedekah beras, sedekah kurma dan lain sebagainya, gandum, ya, tidak bisa melebihi segini, ya, sedekahnya para sahabat, satu mud segini. Wala nasifan, dan tidak ada separuhnya, hanya segini. Mereka lebih utama, ya, kita ini menunjukkan apa? Luar biasa sekali apa jasa mereka, para pendahulu kita, para sahabat, luar biasa. Maka jangan sekali-kali kita terbesit untuk mencela mereka. Apapun yang mereka, kesalahan-kesalahan mereka, maklum, dimaklumi, karena mereka manusia, sama manusia. Namun bedanya apa? Mereka mendapatkan syahadah, mereka menyaksikan Rasul SAW secara langsung, dan ini sudah kemuliaan yang sudah tertutup, sudah tidak ada lagi, karena beliau alaihissalam sudah meninggal.
Nah, dan juga rekomendasi yang telah kita sebutkan tadi dalam ayat, mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka, menunjukkan bahwa mereka telah diampuni dosa-dosanya. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah. Jadi menunjukkan betapa mulianya ya generasi para pendiri. Selalu kita hormati karena apa tadi? Karena perjuangan mereka. Selalu kita hormati, kita muliakan kedudukan mereka, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka yang telah meninggal dengan keimanan. Kemudian pembahasan berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam ayat tadi Al-Muhajirin wal Ansor. Ini menunjukkan ada kedudukan, ya, perbedaan kedudukan. Yang mana orang-orang Muhajirin itu lebih mulia, lebih afdal daripada Ansor. Karena Allah telah mengedepankan penyebutan mereka di dalam Al-Qur'an. Dengan berbagai alasan yang telah kita isyaratkan tadi. Apa itu? Karena mereka telah meninggalkan rumah halamannya, ya, meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, anak-anaknya, ya, tanah airnya, dan mereka rela berkorban hijrah karena Allah, karena mencari apa tadi? Fadlan minallahi wa ridwana, mencari ridha Allah, mencari karunia Allah di negeri asing, di negeri yang tidak mereka kenal sebelumnya, ya. Dan mereka senantiasa selalu menolong Allah dan Rasulnya, menjaga agama ini sampai sekarang kita bisa baca semuanya. Dan diantara orang yang paling afdol dari kalangan Muhajirin disebutkan di sini, mereka adalah para khulafa Rasyidin yang empat, ya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, kemudian Utsman Dzun-Nurain, kemudian Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi ini ya. Jadi tadi apa? Utamaannya yang pertama tadi Muhajirin, kemudian Ansor. Dan di orang-orang Muhajirin ini ada yang mulia di antara mereka. Apa itu tadi? Para khulafa ar-rasyidun. Kemudian setelah para khulafa ar-rasyidun yang 6 orang-orang yang atau 10 orang yang dijamin masuk surga. Nanti akan ada pembahasannya. Jadi 4 khulafa ar-rasyidun dan 6 sahabat. Ya, ini yang dijamin masuk surga. Kemudian setelah mereka Ahlu Badr, orang-orang yang pernah mengikuti perang Badar. Ya, mereka para sahabat yang pernah berpengalaman mengikuti perang Badar. Kemudian setelah mereka adalah Ahlu Bai'atir Ridwan, orang-orang yang berbai'ah, ya, Bai'atul Ridwan, yang membaiat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Sebagaimana firman Allah taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh kata Allah, Allah ridha kepada mereka orang-orang beriman ketika mereka membaiatmu di bawah pohon itu. Nah, ini menunjukkan kepada mereka ahlu baiatir ridwan. Maka Allah mengabarkan mereka bahwasanya Allah meridhai mereka semuanya. Maka jangan sampai ada yang mengaku muslim menolak mereka atau mencela mereka. Kemudian setelah mereka siapa? Tsumalladzina aslamu qabla fathi Makkah. Mereka orang-orang yang telah masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Ini mereka lebih afdal daripada orang-orang yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, la yastawi minkum man anfaqa min qabli fathi wa qatal.
tidak sama dari kalian orang-orang yang telah menginfakkan baik harta, jiwa, raga ya sebelum Fathu Makkah, wa qatal, dan mereka yang mengalami perjuangan ya, mereka telah berdarah-darah ya. Mereka atau siapa ya, orang-orang yang membabat alas istilahnya ya. Orang-orang yang membabat alas itu pasti lebih perjuangannya lebih besar, benar kan? Seperti masjid ini, alhamdulillah kita sudah menikmati. Maka kita coba berpikir siapa yang pertama kali bisa membangun masjid ini, kemudian sampai kita bisa belajar menikmati nikmat Allah. Maka orang yang berjasa mendirikan masjid ini dan semua yang berserikat dalam kebaikan ini, maka itulah orang-orang yang paling utama. Dan terusnya ya, sebelumnya lebih mulia lagi, dan sebelumnya lagi lebih mulia, seperti itu terus ya. Maka para pendiri memang punya kedudukan. Kalau di Jawa Timur itu istilahnya kiai ya, kalau punya pesantren, mendirikan pesantren maka kiai. Kalau penerus ya cuma gus saja ya, gus. Kalau kiai itu makomnya sudah pendiri, muassis, maka ada kedudukan tersendiri dalam Islam. Karena memang perjuangan luar biasa. Kita alhamdulillah, kita tadi apa kewajiban kita? Mendoakan. Maka kita doakan orang-orang yang berserikat telah mendirikan masjid ini, semua yang berserikat di sini ya, para pendiri, para pengurus, kita doakan kebaikan. Semoga Allah memberkahi usaha mereka, kan gitu. Nanti kan balik ke diri kita sendiri, doa itu. Demikian seterusnya, kita didik anak-anak kita, generasi kita selalu mensyukuri orang tua kita atau para pendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna. Kata Allah, mereka lah orang-orang yang memiliki derajat yang agung, orang-orang yang telah menginfakkan min ba'du wa qatalu, dan orang-orang yang telah berjuang, telah berjihad di jalan Allah. Wa kullu wa'adallahu husna, dan keduanya ya, yaitu orang-orang yang telah berislam sebelum Fathu Makkah dan orang-orang yang telah berislam setelah Fathu Makkah, wa'adallah, Allah janjikan kepada mereka al-husna, yaitu al-jannah. Tetap pahalanya sama. Bukan berarti meskipun beda kedudukan, bukan berarti mereka tidak diberi pahala, sama-sama pahalanya surga. Namun ada kemungkinan surganya derajatnya kan berbeda-beda sesuai dengan apa? Amal ya, sesuai dengan amalnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau hafizahullah menunjukkan bahwasanya kita wajib mencintai mereka, para sahabat yang telah disebutkan tadi ya, dengan apa masing-masing keutamaannya. Yang paling pertama tadi apa? Khulafaur Rasyidin, kemudian 10 yang dijamin masuk surga, kemudian apa? Perang Badar, orang-orang yang mengikuti perang Badar, kemudian orang-orang yang membaiat Rasul SAW ya, baiat Ridwan, kemudian orang-orang yang masuk Islam dari sebelum Fathu Makkah dan orang-orang setelahnya. Maka kita harus memuliakan mereka, mendoakan mereka, mencintai mereka, memuji mereka sebagaimana Allah memuji mereka, maka kita juga memuji mereka. Kita bertabaruk ya, dalam majelis kita bersolawat kepada Allah dan memberikan doa kepada para pendahulu, para sahabat. Tidak boleh kita mencela mereka, menurunkan derajat mereka
tidak boleh kita mengorek aib mereka, kesalahan mereka. Ya. Meskipun telah terjadi dalam sejarah di antara mereka fitnah, yang seperti yang kita baca, terjadinya fitnah yang menimpa mereka, ujian yang menimpa mereka, maka kita tidak boleh sekali-kali menjadikan fitnah itu celaan bagi para sahabat. Maka kita kaum muslimin, bagaimana cara pandang kita? Itu sebagai pelajaran, ya, sebagai pelajaran bagi kita. Dan juga kita menyadari bahwasanya namanya manusia tempatnya salah dan lupa, dan tidak halal untuk membicarakan urusan mereka, ya, kecuali hanya pujian dan istighfar. Kita beristighfar kepada mereka, kita bertarahum kepada mereka, kita mengikuti mereka, mencintai mereka karena Allah telah mencintai mereka dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah mencintai mereka. Fanahnu, maka kita, tugas kita Ahlussunnah wal Jamaah, nuhibbu man yuhibbuhullah, kita mencintai apa yang Allah cintai. Wa man yuhibbuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapapun orang yang dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah cinta sama Abu Bakar, sayang sama Umar dan yang lainnya, maka kita juga mencintai mereka sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai mereka. Maka inilah buah dari keimanan, ya, ciri dari keimanan. Inilah agama, ya. Maka dari mereka, ya, dari mereka lah, kata beliau hafizallah, fahum al-wasitah bainana wa baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah wasitah. Wasitah itu apa? Perantara. Ya, mereka para sahabat itu para perantara antara kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah menyampaikan agama ini. Mereka telah membawa agama ini dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan amanah. Dan setiap hadis yang kita bacakan, termasuk ayat Al-Quran, dari sahabat fulan, dari fulan, mereka para sahabat, maka mereka sejatinya adalah penyambung lidah, ya, penyambung sanad, penyambung agama baina di antara kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan agama. Dan mereka telah menjaga bihaulihi wa quwwatihi, menjaga sunnah, menjaga hadis, dan mereka telah menjaga Al-Quran bagi kita dan telah menyampaikan ayat-ayatnya bagi kita. Baik, mungkin bisa adzan dulu. Maka kita lanjutkan. Maka kalau kita menyadari hal ini, bahwasanya mereka para sahabat adalah wasilah, ya, perantara yang telah dengan jasa mereka bihaulihi wa quwwatihi, dan para ulama, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan para ulama yang ikut andil, para pendahulu, semua pendahulu kita, maka kita jangan sampai kita tidak mendoakan mereka. Kita jaga benar-benar warisan agama ini, ya, kita jaga warisan ini dengan cara apa? Dengan cara mengajarkannya. Kita belajar dan mengajarkannya kepada umat tentang keutamaan-keutamaan mereka. Dan poin berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasan mengapa para ulama menjadikan para sahabat, keutamaan para sahabat itu dimasukkan dalam pembahasan akidah,
Ya, mengapa para sahabat ya dimasukkan ke dalam pembahasan akidah? Maka tiada lain, kata beliau hafizallahu taala, yaitu dalam bentuk perjuangan membantah, ya, menjaga agama warisan ini, membantah mereka kelompok-kelompok yang menyimpang, ya, kelompok-kelompok yang memusuhi Islam, mereka yang berniat untuk menggugurkan Islam, untuk menghancurkan Islam. Maka mereka tidak mendapati jalan metode yang paling bagus, cara yang paling bagus untuk menghancurkan Islam kecuali dengan menghancurkan jembatan itu. Kecuali dengan apa? Menghancurkan kredibilitas para sahabat. Bisa dipahami ya? Dengan cara inilah yang menurut mereka cara efektif untuk menghancurkan Islam adalah dengan menghancurkan mereka para sahabat. Otomatis ketika sahabat itu adalah sebuah jembatan yang menjembatani syariat Allah yang sampai kepada kita itu runtuh, maka hilanglah hadis-hadis Nabi SAW. Maka apa yang terjadi? Kita beragama tidak ada tuntunannya, tidak ada lagi tuntunannya, nggak ada berlaku hadis Bukhari, Muslim, nggak ada. Ibnu Majah, Nasai, Tirmidzi tidak berlaku lagi. Karena ketika sahabat sudah dicela, sudah dijatuhkan, berarti kan tidak terpercaya lagi, ya. Maka agama akan mudah dimodif, benar kan? Agama Islam ini akan mudah dimodifikasi sesuai dengan nafsu para, ya, modifikatornya. Diarahkan kemana? Ya, diarahkan ke politik, diarahkan ke madhab yang sesuai dengan dirinya, sesuai dengan hawa nafsunya. Maka dengan inilah, dengan mencela sahabatlah mereka berhasil, ya. Pertanyaannya, siapakah mereka? Ya, di sini disebutkan ada 3 kelompok. Mereka yang berusaha menghancurkan jembatan ini. Ada 3 kelompok. Yang pertama, ada 3 kelompok. Yang pertama adalah Ar-Rafidhah. Ar-Rafidhah Syiah. Jadi Syiah itu ada apa ya? Levelnya. Level yang paling buruknya itu Rafidhah. Ya. Yang kedua adalah Al-Khawarij. Ya, dan yang ketiga adalah An-Nasibah. Ya. Maka secara singkatnya, ya, insya Allah kita lanjutkan di pembahasan di kesempatan berikutnya insya Allah Ta'ala. Adapun orang-orang Khawarij, mereka memiliki sikap tasyaddud, hulu dalam agama. Nah, ini ciri khas orang-orang Khawarij. Mereka ekstrim dalam beragama. Mereka berlebihan. Tapi disebutkan mereka tidak bermaksud untuk mencela Islam. Jadi mereka nggak ada niatan untuk mencela Islam sebenarnya. Tapi gara-gara kesalahan berpikir mereka, kesalahpahaman mereka, ya, mereka cara pandang yang salah, beragama akhirnya sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak ada tuntunannya, mengakibatkan mereka beragama justru jauh dari sasarannya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, mereka dalam beragama itu seperti orang memanah anak panah, yang mana anak panahnya itu melebihi dari batas, harusnya ke titik itu tapi dia tembus, iya, ucul, malah ucul, harusnya dia kena tapi kebablasan. Bisa dipahami ya? Nah, ini juga menghancurkan agama, ya, karena lagi-lagi mereka tidak
tidak dalam beragama tapi tidak dalam naungan atau bimbingan para ulama Rabbani. Ya. Mereka jahil dalam beragama. Mereka beragama tapi dengan semangat tanpa ilmu. Jadi semua orang-orang yang semangat beragama tapi nggak ada dasar, hati-hati. Nah ini secara umum aja kita berbicara. Kita semangat punya jiwa membara dalam mengimplementasikan Islam, sunnah, tapi nggak ada ilmu, nggak ada kebijakan, nggak ada bimbingan dari orang tua kita, dari ulama, maka hati-hati. Jangan-jangan guru kita syaitan dan hawa nafsu. Karena iblis pintar sekali, sudah berpengalaman ribuan tahun. Iblis itu pintar menyesatkan manusia. Dilihat manusia itu sama iblis, sama setan. Kalau manusia itu semangat dalam beragama, maka dia akan disesatkan dengan agama itu, dijeblos, dibablasin, kebablasan. Yes. Kalau orang itu malas dalam beragama, maka dia dicekoki dengan apa? Maksiat, ya, dengan hawa nafsunya, dengan kemaksiatan. Demikian. Kalau tidak ifrat atau tafrid, kalau nggak ekstrim atau meremehkan, jadi malas-malasan dia. Itulah senjata syaitan sebenarnya, asal daripada senjata menyesatkan Bani Adam. Yang kedua adalah nawasib, yang ketiga rawafid. Insyaallah taala kita akan lanjutkan supaya lebih fokus ya, karena ini pembahasan yang lumayan berat. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai sini. Semoga Allah taala memberikan keberkahan dalam kita mempelajari agama dan ilmu. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد